Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan agar bisa mencari cuan yang banyak. Di video kali ini melanjutkan Vol 10 Classroom of the Elite. Tak perlu waktu lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Di Vol 10, scene awal memperlihatkan masa lalu Hirata saat berada di SMP. Hirata yang sempat kehilangan teman dekatnya akibat tak ada orang yang mau membantunya saat dirundung, teman Hirata pun loncat dari atas jendela sekolah. Akibat hal itu, Hirata mulai melatih fisiknya saat naik kelas dan membantu orang-orang lemah yang kerap sekali menerima perundungan. Tapi bukannya mendapat pujian karena telah menolong orang lemah, melainkan Hirata mendapat rumor bahwa Hirata yang menjadi pelaku perundungan. Jadi kayak gini, orang A ngebully orang B, kemudian Hirata datang menolong orang B dengan cara menghajar orang A. Tapi orang C melihat Hirata yang telah ngebully orang A. Semenjak itu, Hirata kini lebih fokus pada teman kelasnya dengan bersikap netral dan mengontrol kelasnya untuk saat ini. Shin berpindah pada sekolah Kudo Ikuse. Semua siswa tahun ajaran pertama mendapat kabar buruk dari sekolah mengenai ujian khusus mendadak. Banyak siswa yang tidak terima karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan wali kelas C, Cabashira Sensei pun mengalami hal yang sama. Di kelas C, Cabashira Sensei mulai menjelaskan sistem ujian khusus kali ini, yaitu voting suara. Voting suara terdiri dari pujian dan kritik. Semakin banyak orang mendapat pujian, maka siswa itu tidak dikeluarkan dari sekolah dan mendapat poin perlindungan. Lalu sebaliknya, jika siswa mendapat kritik lebih banyak dari pujian, maka orang itu harus dikeluarkan dari sekolah. Mendengar ujian tak logis ini pun membuat Hirata bertanya, apakah tidak ada cara lain Sensei agar siswa tidak keluar dari sekolah? Tabashira menjawab, sayangnya tidak ada. Kita pun merasa hal yang sama seperti Hirata, bahwa ujian kali ini tidak logis. Ike, Yamauchi, Sotomura, dan Sudo merupakan siswa peringkat rendah dan terancam drop out. Singkat cerita, jam pelajaran telah usai. Hirata dan Horikita mulai mengadakan rapat penting mengenai ujian tak logis tersebut. Hirata berkata, aku tahu ada satu cara, yaitu semua siswa harus saling memuji satu sama lain. Mendengar hal itu, Cabashira yang baru saja ingin pergi pun kembali ke kelas lagi. Cabashira Sensei menjawab pertanyaan Hirata. Sayangnya pihak sekolah tidak akan menerima hasil itu. Mungkin simpelnya pihak sekolah ingin siswa dikeluarkan secara paksa. Setelah mendengar hal itu, Hirata tak bisa berbuat banyak hal. Bahkan Horikita pun menemui jalan buntu. Keesokan harinya kelas C sangat sunyi setelah jam pelajaran telah usai. Kemudian, setelah beberapa saat, Koenji tiba-tiba berkata, lebih baik Horikita Girl mengeluarkan orang yang tidak berguna. Sudo menjawab, hei, bukannya kau tidak berguna? Koenji menjawab, itu tidak mungkin, karena aku ini sempurna. Bahkan nilaiku saja peringkat kedua di kelas. Mendengar hal itu, Sudo langsung terdiam. Horikita bertanya kepada Ayano-Koji, apa kamu sudah menemukan solusinya? Ayano-Koji menjawab, tidak ada, aku juga tidak tahu. Bahkan Ayano-Koji pun tak bisa berbuat banyak hal di ujian tak logis saat ini. Singkat cerita, jam sekolah telah usai. Grup Ayano-Koji berkumpul di kafe dan membahas ujian tak logis tersebut. Hasebe dan Miyake mulai panik karena mereka berdua tidak terlalu berkontribusi bagi kelas. Sakura pun merasakan hal yang sama. Mungkin lebih karena Sakura selalu menjadi siswi paling lemah di kelas C. Sakura berkata, bagaimana ini nilaiku yang berada di bawah? Melihat anggotanya panik, Yukimura pun mulai menasihati mereka semua, yaitu agar tidak melakukan hal ceroboh sebelum ujian tak logis tiba. Sementara itu, Horikita pun datang mencari Ayano-Koji. Horikita berkata, bisa ikut sebentar? Tak bisa menolak, Ayano-Koji mengikuti Horikita pergi. Ternyata mereka berdua menemui Ryuan yang sedang membaca buku di perpustakaan. Horikita bertanya, Ryuan, bagaimana dengan ujian ini? Apakah kamu ada cara lain agar siswa tidak dikeluarkan? Ryuan pun tertawa dengan senang. Lalu ia berkata,
Tidak ada yang bisa kulakukan di ujian kali ini. Itu sangat tidak logis. Bahkan Ryoen pun tak bisa memikirkan solusinya. Keesokan harinya, Ainokochi berangkat ke sekolah seperti biasa. Namun, saat di jalan, ia bertemu dengan Ichinose dengan raut wajah bahagia. Bahkan teman kelasnya Ichinose harus kalah tenar dengan Ainokochi. Ainokochi bertanya, "Bagaimana kondisimu? Apakah sudah menemukan solusi untuk ujian kali ini?" Ichinose menjawab, "Jujur, aku tidak menemukan solusinya, tapi aku akan tetap berusaha untuk menyelamatkan satu kelas apapun yang terjadi." Sebenarnya ada solusinya, yaitu dengan membayar 20 juta poin pribadi. Bisa membatalkan status dropout. Tapi bagi kelas Ainokochi saat ini, poin kelasnya mencapai 320 lebih. Jika dipakai hanya untuk satu siswa, tidak berpengaruh bagi kelas, maka poin kelas akan habis. Dan kelas Ainokochi akan kembali ke kelas D. H-3 sebelum ujian tak logis. Kelas C dihebohkan dengan kedatangan Sakayanagi. Kita pun mulai panik karena siswa top tahun ajaran pertama datang mengunjungi kelasnya. Akan tetapi bukan kita yang ditemui oleh Sakayanagi, melainkan Hamauchi. Sontak semua siswa kelas C terkejut dan terheran-heran dengan kenyataan tersebut. Ike bertanya, "Hei Yamauchi, apa yang telah kau lakukan pada Sakayanagi?" Yamauchi menjawab, "Tidak ada, aku tidak melakukan apa-apa." Dirasa situasi genting, beberapa siswa mulai mengikuti Yamauchi dari belakang. Rupanya kedatangan Sakayanagi dengan maksud baik, bahwa ia merasa bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu Yamauchi. Peristiwa tersebut menggemparkan Ike, Sudo, dan beberapa siswa kelas C lainnya. Ainokochi berkata, "Oh ya, aku ingat saat ujian KKN, Yamauchi tak sengaja menabrak Sakayanagi dan membantunya. Mungkin dari situ, Ike yang merasa didahului oleh Yamauchi dalam kontes mendapat pacar, pun seketika mulai murung, terlebih lagi dengan adanya ujian voting suara." Di sore harinya setelah jam sekolah selesai, Sakayanagi memanggil Ainokochi melalui perantara Kamuro. Sebelum itu, Kamuro sempat bertanya kepada Sakayanagi, "Sakayanagi, kenapa kamu tertarik dengan Ainokochi? Kalau dilihat-lihat, dari tampangnya emang tampan, tapi akademisnya nilainya pas-pasan. Yang menonjol cuma berlari, tidak ada untungnya." Sakayanagi menjawab sambil tertawa pelan. Huhuhuhu, kau tidak mengenal baik siapa Ainokochi. Hanya aku seorang yang mengerti dirinya. Lalu, ketika Ainokochi datang, Sakayanagi tidak menyuruh Kamuro pergi, melainkan menyuruhnya untuk menilai first impression pada Ainokochi. Sakayanagi berkata, "Maaf mengganggu waktumu, aku ingin gencatan senjata dalam ujian kali ini. Soalnya akan sangat sulit jika Kasuragi memberontak dengan pasukannya." Ainokochi menjawab, "Lebih baik ujian-ujian berikutnya juga, tidak usah melibatkan aku lagi." Sakayanagi berkata, "Aku tahu kamu ingin hidup sebagai siswa SMA biasa, tapi sekolah ini tidak biasa kan?" Ainokochi menjawab, "Kau benar, baiklah hanya sekali saja." Mendengar hal itu, Sakayanagi sangat senang, layaknya bocil dibelikan permen. Setelah kepergian Ainokochi, Sakayanagi bertanya kepada Kamuro mengenai first impression-nya terhadap Ainokochi. Tapi Kamuro memberitahukan bahwa tidak ada hal menarik dari Ainokochi. H-2 sebelum ujian. Ainokochi tiba di kelas, tapi seketika suasana kelas menjadi tenang bagaikan air yang tenang. Ainokochi merasakan ada yang tidak beres dengan situasi kali ini. Lalu ia melihat ke arah Horikita yang berada di sampingnya. Horikita pun masih menemui jalan buntu dalam mencari solusi ujian kali ini. Ainokochi bertanya, "Bagaimana kondisimu?" Horikita menjawab, "Untuk Sudo, mungkin namanya akan berada di 3 terbawah, yang kemungkinan besar menerima kritikan." Ainokochi menjawab, "Mungkin benar, tapi Sudo sudah sangat berkontribusi saat festival olahraga. Jika tidak ada Sudo, maka kelas ini akan semakin terpuruk." Horikita menjawab, "Kau benar." Di malam harinya, Ainokochi mendapat panggilan tak terjawab dari Karuizawa sebanyak 24 kali.
Melihat hal itu, Ainokochi langsung menghubungi Karuizawa. "Ada apa, Karuizawa? Ini gawat, Ainokochi, kamu menjadi target siswa yang akan dikeluarkan di kelas kita." Mendengar hal itu, Ainokochi mulai bertanya secara lengkap mengenai perihal tersebut. Karuizawa menjelaskan bahwa pihak Ciwi-Ciwi mendapat perintah dari seseorang yang ingin Ainokochi dikeluarkan dari sekolah. Ainokochi berkata di pikirannya, "Apa mungkin Sakayanagi? Bukannya ia ingin menunda pertarungan? Jadi siapa sebenarnya?" Karuizawa yang mulai panik habis pun tidak mendengar satu kata dari Ainokochi dan mulai memanggil namanya berulang kali. Akan tetapi seketika Ainokochi berterima kasih kepada Karuizawa dan menutup teleponnya. Ainokochi berkata di pikirannya, "Aku harus melakukan penjagaan, kalau bisa aku harus mengeluarkan siswa itu juga." H-1 sebelum ujian, Ainokochi bertemu dengan siswa kelas B. Salah satu dari mereka bertanya mengenai hubungan Ainokochi dengan Ichinose. Ainokochi menjawab, "Tidak ada hubungan khusus, kami hanya berteman." Tapi sayangnya jawaban Ainokochi tidak diterima langsung oleh siswi kelas B. Soalnya semenjak Sakayanagi membuat Ichinose hancur dan Ainokochi datang sebagai penyemangat, Ichinose selalu mengucapkan nama Ainokochi saat berada di kelasnya. Simpelnya kayak gini, pas ada temanmu berbuat salah atau gampang emosi, Ichinose selalu berkata, "Tuh contoh Ainokochi, orangnya baik, perhatian, gak gampang emosi." Emang gak punya emosi? Ya kayak gitu. Makanya, siswa kelas B mulai curiga dengan sosok Ainokochi yang tiba-tiba mendekati Ichinose sang populer di sekolah Kudo Ikuse. Kita kembali ke cerita. Setelah kepergian siswa kelas B, Ainokochi pergi menuju kamarnya. Tapi di dalam lift ada Ichinose yang sudah menunggu kedatangan Ainokochi. Singkat cerita, Ichinose berada di kamar Ainokochi. Untuk pertama kalinya, Ichinose masuk ke kamar cowok selain teman kelasnya. Ichinose berkata, sangat bersih, gak ada alat-alat lainnya." Ainokochi menjawab, "Ya, aku bingung harus membeli apa. Oh iya, mau coklat panas atau kopi?" Ichinose menjawab, "Coklat panas." Lalu Ainokochi menanyakan kedatangannya. Ichinose mulai curhat dan berkata, "Apakah melakukan sesuatu harus mengorbankan sesuatu juga, Ainokochi?" Ainokochi menjawab, "Itu mungkin benar." Ichinose berkata, "Lalu bagaimana dengan cinta?" Mendengar hal itu, bahkan Ainokochi masih harus menerima KRS lebih dalam tentang cinta. Ainokochi bertanya, "Apakah terjadi sesuatu?" Ichinose menjawab, "Sebenarnya aku dapat solusi, yaitu dengan meminta bantuan Nagumo Senpai untuk meminjamkan poin pribadinya." Ainokochi berkata, lalu Ichinose mulai terdiam beberapa saat. Kemudian, ia kembali bercerita bahwa syarat tersebut harus dibayar dengan Ichinose menjadi pacar Nagumo Senpai. Ainokochi berkata di pikirannya, jika itu terjadi, akan sangat sulit melawan Nagumo, karena ada Ichinose yang sebagai pusat perhatian. Ainokochi bertanya, "Kurang berapa?" Ichinose menjawab, 4 juta. Tapi Ainokochi tidak bisa meminjamkan cuan sebanyak itu. Alhasil, Ichinose pergi setelah sesi curhat berakhir. Di malam hari sebelum Ainokochi menjadi target, Sakayanagi memanggil Yamauchi untuk datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Tak perlu waktu lama, Yamauchi tiba di tempat. Sakayanagi mulai menyerang Yamauchi dengan harapan palsu seperti ini. "Mungkinkah kita cocok satu sama lain?" Ya, gombalan harapan palsu lah. Setelah menerima gombalan maut dari Sakayanagi, Yamauchi masih kurang bahagia, hingga Sakayanagi berkata, "Apakah bertemu denganku tidak bahagia?" Seketika, Yamauchi menolak pernyataan tersebut. Di sini Yamauchi sudah kena jebakan. Kita lanjut. Yamauchi mulai curhat mengenai kondisinya yang besar kemungkinan akan di drop out. Tapi Sakayanagi berkata, "Aku bisa membantu, aku punya rencana rahasia." Yamauchi bertanya, "Apa itu? Aku akan melakukan apa saja." Sakayanagi menjawab, "Kau harus menunjuk salah satu murid yang ada di kelasmu yang tidak ada kontribusinya." Seketika, Yamauchi teringat dengan Ainokochi. Jadi, soalnya pas Yamauchi nembak Sakura,
Di situ ada Ainokoji, mungkin ingin balas dendam. Kemudian Sakayanagi memberitahukan bahwa kelasnya akan memberikan voting pujian pada Yamauchi. Sakayanagi bertanya, "Apa kamu tidak percaya?" Yamauchi menjawab, "Tidak, bukan begitu. Hanya saja..." Sakayanagi berkata, "Kau ingin janji tulis ya? Aku bisa saja membuat itu, tapi untuk besok dan seterusnya, kita tidak akan bertemu lagi." Ups, mendengar rayuan maut Sakayanagi, Yamauchi otomatis meleleh. Di malam hari ketika Ainokoji selesai menelepon Karuizawa, "Aku harus melakukan pencegahan." Ainokoji mulai menghubungi seseorang, yaitu Horikita Manabu. Ainokoji mulai menjelaskan situasi dan kondisinya kepada Manabu. Kemudian, Ainokoji meminta tolong agar Manabu menceritakan kondisi tersebut kepada Horikita, tapi dengan syarat tidak memberitahukan sumbernya, yaitu Ainokoji. Manabu menjawab, "Baiklah, aku akan membantumu." Setelah memastikan jawaban Manabu Senpai, selanjutnya Ainokoji menelpon Kushida. Ainokoji membuat kontrak dengan Kushida. Isi kontraknya berupa Ainokoji harus mengirim cuan tiap bulan. Tujuannya untuk mengetahui siapa dalang dibalik semua itu. Awalnya Kushida terus menolak, karena dirinya juga dalam bahaya. Tapi ketika mendengar cuan, ya mau tidak mau Kushida menerima kontrak tersebut. Kushida menjawab, dalangnya adalah Yamauchi. Di malam hari yang sama, dengan Ainokoji menerima panggilan Karuizawa di tempat karaoke, Hiyori, Ishizaki, dan juga Ibuki sedang mengadakan rapat mengenai ujian kali ini. Ishizaki merasa bahwa kelasnya tidak akan bisa naik ke peringkat teratas tanpa sosok Ryuen. Hiyori merasakan hal yang sama, sedangkan Ibuki ya sundere-sundere gitu. Ishizaki bertanya, "Apa benar tidak ada jalan lain lagi? Semua teman kelas kita memilih Ryuen untuk dikeluarkan." Hiyori menjawab, "Aku juga tidak tahu, mungkin aku harus mencoba mencari saran dari kakak senior." Setelah kepergian Hiyori, Ishizaki akhirnya mengatakan tujuannya sebenarnya. Tidak ada jalan lain lagi selain meminta bantuan darinya. Yang dimaksud Ishizaki adalah Ainokoji. Ibuki yang mendengar hal itu menolak rencana Ishizaki. Ishizaki terus mendesak Ibuki. Tanpa dengan hadirnya Ryuen, kelas D tidak akan pernah bisa naik ke kelas A. Ibuki pun sangat tahu tentang hal itu. Tapi di dalam hatinya, Ibuki tidak ingin meminta bantuan pada orang yang sudah mengalahkannya sebanyak 2 kali. Yang pertama pas di atas atap, yang kedua pas hari Natal. Singkat cerita, Ishizaki dan Ibuki tiba di tempat Ainokoji. Di sana, Ishizaki langsung meminta tolong kepada Ainokoji. Bagaimana cara agar Ryuen tidak dikeluarkan? Ainokoji menjawab, "Tidak ada jalan lain." Ibuki berkata, "Tuh kan, bahkan orang seperti dia tidak tahu jalannya." Namun, berbeda dengan Ishizaki, ia sangat yakin bahwa Ainokoji tahu sesuatu yang bisa membatalkan Ryuen dikeluarkan dari sekolah. Ainokoji berkata, "Jadi kau sudah yakin dengan keputusanmu?" Ishizaki langsung mengangguk tanpa jeda sedikit pun. Sedangkan Ibuki ya sundere-sundere gitu. Setelah memastikan tekad mereka berdua, Ainokoji mulai menjelaskan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu menggunakan poin pribadi. Ibuki bertanya, "Bukannya itu 20 juta kan? Bahkan setelah Ryuen kalah olehmu, ia sempat memberikan poin pribadinya yang ia dapat dari Katsuragi. Itu juga tidak sampai 20 juta, kisaran 8 juta. Ishizaki bertanya, "Terus bagaimana nih mencari sisanya?" Ainokoji menjawab, "Aku tahu caranya, yang penting kau harus mengambil poin itu dari Ryuen sebelum dia dikeluarkan." Setelah memutuskan siapa yang mengambilnya, mereka berdua pun pergi. Keesokan harinya, tibalah ujian dimulai pada pukul 12 siang. Nah, di jam 8 pagi, Ainokoji tiba di kelasnya, tapi situasi kelas masih sunyi, hingga Horikita berteriak kepada teman kelasnya, "Siapa dari kalian yang memutuskan Ainokoji dikeluarkan?" Tak ada satupun siswa yang berani mengaku. Hirata yang baru saja tahu mulai bertanya, "Apa maksudmu Horikita? Ainokoji jadi target dropout?"
Horikita menjawab, itu benar, aku mendapat informasi penting. Jadi siapa dari kalian yang menyarankan rencana ini? Ainokochi berkata di pikirannya, hebat juga. Ternyata Manabu Senpai melakukan tugasnya. Setelah mengatakan hal itu, Horikita mulai maju ke depan dan disaksikan oleh Cabashira Sensei. Horikita mulai menunjuk satu persatu teman kelasnya, hingga tibalah pas Kushida ditunjuk. Horikita yang punya masalah pribadi dengan Kushida, ia sangat yakin bahwa Kushida adalah dalang dibalik semuanya. Dengan sedikit tekanan dari Horikita, Kushida yang tak ingin image-nya rusak akibat hal itu, ia akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Yamauchi adalah dalang dibalik semua. Seketika semua siswa kelas C terkejut dan melihat ke arah Yamauchi. Tentu saja Yamauchi mencoba mengelak tuduhan dari Kushida. Tapi Kushida mengaku sambil menangis, dan itu cukup membuat teman kelasnya percaya dengan Kushida. Horikita berkata, aku tidak tahu masalahmu dengan Ainokochi, tapi dia tidak berada di peringkat terbawah, melainkan dirimu yang ada di peringkat bawah. Lalu, Horikita menyatakan keputusannya, bahwa yang harus dikeluarkan adalah Yamauchi. Koichi lah yang pertama kali setuju dengan pernyataan Horikita. Tapi, bagi Hirata, keputusan sepihak tidak berarti baginya. Hirata mulai berkata kepada Horikita, Yamauchi harus dikeluarkan katamu, jangan bercanda. Dengan raut wajah yang putus asa, Hirata mulai membentak Horikita untuk pertama kalinya. Bahkan semua siswa dan Cabashira Sensei tidak menyangka hal tersebut. Hirata menjawab, tidak boleh ada yang dikeluarkan, pasti ada jalannya. Horikita menjawab, tidak mungkin, ini kesempatan kita agar kelas kita bisa maju terus. Mendengar hal itu, Hirata masuk ke mode emosi. Bahkan Karuizawa yang mencoba membantu Horikita pun tidak bisa apa-apa setelah menerima ancaman dari Hirata. Melihat kelasnya semakin chaos akibat Hirata, Cabashira mulai menyarankan agar semua siswa bersiap-siap dalam ujian nanti siang. Singkat cerita, jam 10 telah tiba. Ainokochi mendapat panggilan dari Ibuki yang menyatakan bahwa ia berhasil mengambil poin pribadi milik Ryuen. Ainokochi berkata, kalau begitu, cepat tidak ada waktu lagi, panggil Ishizaki juga. Singkat cerita, Ibuki dan Ishizaki tiba di kamar Ainokochi. Tapi mereka menunggu kedatangan seseorang. Orang itu adalah Ichinose. Seketika, wajah Ibuki dan Ishizaki terkejut melihat Ichinose datang ke kamar Ainokochi. Ainokochi berkata, sudah lengkap, baik akan aku jelaskan rencananya. Pertama-tama, kalian berdua harus memberikan poin pribadi kalian kepada Ichinose sebesar 4 juta. Lalu, Ichinose akan meminta tolong pada teman kelasnya agar memberikan suara pujian untuk Ryuen. Tapi harus ada siswa yang harus dikeluarkan. Itu harus, jika tidak, maka rencana ini akan gagal. Ishizaki yang mendengar hal itu, menyerahkan keputusannya kepada Ibuki. Ibuki menjawab, jika seperti itu, aku pilih Manabe. Aku sangat tidak suka dengannya. Setelah mengetahui siapa yang akan dikeluarkan, mereka semua mulai sepakat bekerja sama. Singkat cerita, jam 12 telah tiba. Semua siswa sudah memvoting suara pada ujian kali ini. Tak ada satupun siswa yang panik kecuali Yamauchi. Ia sangat panik sampai keringat dingin. Sudo dan Ike yang sebagai sahabat Yamauchi mulai menyemangatinya. Tapi seketika Yamauchi kembali semangat. Ia teringat dengan perkataan Sakayanagi bahwa kelas A akan memberikan suara pujian terhadapnya. Tanpa disadari, Yamauchi telah mengatakan hal tersebut dan untuk itu Horikita berkata, jadi benar kau bekerja sama dengan Sakayanagi. Itu berarti kau pengkhianat kelas. Semua siswa mulai menatap Yamauchi dengan tatapan sinis. Setelah beberapa menit, Cabashira Sensei mulai mengumumkan hasil ujian. Siswa yang mendapat pujian terbanyak adalah Ainokochi. Mendengar hal itu, semua siswa mulai melihat ke arah Ainokochi. Bahkan Horikita pun sama, karena suara pujiannya melebihi kuota siswa kelas C. Itu juga diasumsikan jika semua siswa memilih Ainokochi. Horikita bertanya, apa yang telah kau lakukan? Ainokochi menjawab, aku tidak melakukan apa-apa. Sementara itu,
Yamauchi mulai protes kepada Cabashira Sensei mengenai hasilnya dan meminta waktu untuk menelepon Sakayanagi. Tapi Cabashira menjawab, sudah tidak bisa diubah, hasil sudah mutlak. Oh iya, kalian semua bisa melihat hasilnya di papan mading. Setelah mengatakan itu, Cabashira mulai pergi. Sedangkan Yamauchi, ia penuh penyesalan dan menangis di kelas. Singkat cerita, Ainokochi telah memastikan hasil voting suara ujian kali ini. Di sana, ia bertemu dengan Ryuen. Ryuen pun tak menyangka dan membawa Ainokochi ke suatu tempat. Ryuen bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Ainokochi mulai menjelaskan semua rencananya, termasuk keinginan Ibuki, Ishizaki, dan juga Hiyori, yang menginginkan Ryuen tetap di sekolah. Ryuen berkata, "Cih, aku berharap kau tidak menyesalinya." Setelah kepergian Ryuen, Ainokochi mendapat telepon dari Sakayanagi. "Bagaimana Ainokochi? Apakah kamu senang dengan hadiahnya?" Ainokochi menjawab, "Maksudmu voting suara?" Sakayanagi berkata, "Sasuga Ainokochi-kun, aku tidak sabar ingin melawanmu dengan semua kekuatanku." Ainokochi bertanya, "Mengapa kau melakukan hal itu?" Sakayanagi menjawab, "Itu karena Yamauchi dengan sengaja menabrakku dengan tatapan yang tidak aku suka. Gara-gara tabrakan, langsung auto drop out dari sekolah." Ainokochi berkata di pikirannya, "Ya sudah, untuk kali ini tidak masalah. Aku bisa kapanpun mengeluarkan orang itu dari sekolah." Yang dimaksud di sini adalah Kushida. Ketika mereka berdua berjalan bersama, tiba-tiba ada sosok pria dewasa yang sudah menunggu mereka berdua. Sakayanagi bertanya, "Siapa kamu? Aku tidak pernah ingat melihatmu." Orang itu menjawab, "Aku adalah direktur baru, bernama Sukishiro." Mendengar hal itu, Sakayanagi sangat terkejut karena direktur sekolah adalah ayahnya sendiri. Sukishiro mulai menjelaskan bahwa ayah Sakayanagi terjerat hukuman uang gelap dan saat ini sedang diperiksa. Sakayanagi tak percaya dengan perkataan Sukishiro. Lalu Sukishiro berkata, "Lama tidak bertemu, Ainokochi." Seketika, Ainokochi tahu bahwa Sukishiro adalah suruhan ayahnya. Tanpa membuang waktu berharga, Sukishiro langsung menendang tongkat Sakayanagi. Beruntung, Ainokochi sigap dan menangkap tubuh Sakayanagi. Tapi berkat momen itu, Sukishiro berhasil mencekik Ainokochi hingga terangkat. Sakayanagi memanggil nama Ainokochi dengan perasaan khawatir. Ainokochi berkata di pikirannya, "Kuat sekali cengkeramannya." Sukishiro berkata, "Sejak kapan Ainokochi membantu orang?" Sukishiro berkata lagi, "Ayo lawan aku, Ainokochi. Apakah kau khawatir ada kamera? Tenang saja, kamera itu sudah aku matikan." Sukishiro terus memprovokasi Ainokochi untuk melawannya, tapi tidak berhasil. Sukishiro berkata, "Cih, anak yang membosankan. Aku akan kerja di bulan April, jadi tunggu saja." Kemudian, Sukishiro melepas cengkeramannya dan meninggalkan mereka berdua. Ainokochi menghampiri Sakayanagi sambil membawa tongkatnya. "Apa kamu baik-baik saja, Sakayanagi?" Sakayanagi menjawab, "Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu?" Cekikannya seperti ingin membunuh. Ainokochi menjawab, "Aku sudah terbiasa dengan hal ini." Ainokochi berkata lagi, "Di ujian berikutnya, aku yang akan jadi lawanmu." Mendengar hal itu, Sakayanagi sangat terkejut. Oke kan, mungkin segitu aja untuk pembahasan full vol 10. Kita lanjut vol 11, sampai jumpa, bye-bye.